Informasi pertama datang dari calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution yang menyinggung nama Mulyono dalam kampanyenya. Masuk keluarga ini pasti Bobi bisa dalam kurung karena keluarga besar Mulyono bisa ditambahin. Dalam pidatonya menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution mengatakan kelompok relawan pasti Bobi diisi dengan keluarga besar Mulyono. Hal itu disampaikan Bobi saat menemui relawannya yang disebut pendukung Bobi Sejati atau Pasti di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Bobi juga mengaku ia merupakan bagian dari keluarga Mulyono. Minta ke sini tidak ada, tidak pernah. Kami berdikari dari Allah SWT. Ya, saya memang keluarga beliau. Sementara di Jakarta, saudara, di hari kedua kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi warga di Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah program seperti bakal menyediakan dokter keliling di setiap RW. RK juga menjelaskan program kesehatan ini muncul agar layanan kesehatan bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung dengan sistem jemput bola. Ridwan Kamil menyebut program dokter keliling ini akan dibiayai dengan anggaran dari pemerintah provinsi. Ya, ada dokter keliling nanti dibayarin oleh Pemprov untuk mereka-mereka yang kesulitan berobat ke puskesmas gitu ya. Bentuknya bisa sendiri dokter kelilingnya atau pengobatan seperti ini di tempat-tempat balai RW masing-masing. Jadi tidak selalu warga yang datang ke fasilitas negara, tapi bisa juga negara mendatangi warga dengan inovasi-inovasi. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana hari kedua kampanye menghadiri undangan dialog bersama Forum Purna Tugas Pemprov Jakarta. Di sana Kun menyampaikan pandangannya soal permasalahan di Jakarta, salah satunya adalah kemacetan di Jakarta. Selain itu, Kun juga menyampaikan setiap rumah di Jakarta bakal mendapatkan koneksi internet gratis minimal 100 Mbps. Kun juga menjelaskan Pemprov Jakarta akan bekerja sama dengan operator untuk menyediakan jaringan internet ke rumah-rumah. Kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu. Ya. Tentunya tadi bekerja sama dengan swasta. Dan kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, ya, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya mulai dari. Sementara itu calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno menemui warga di kawasan Jalan Lenteng Lontar, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di hadapan warga, Rano bernostalgia masa-masa saat ia memerankan karakter Sidul. Rano juga menegaskan bersama pasangannya calon gubernur Pramono Anung, ia akan membenahi Jakarta setelah sebelumnya bertahun-tahun Rano memimpin Banten. Insya Allah nanti kalau abang dipercaya bersama Mas Pram, kita bangun kampung kita sama-sama, ya. Nah, jadi ingat, abang nih datang ke sini sosialisasi. Sudah waktunya kampanye. Kita kampanye secara baik, nggak usah kita bilang sono jelek, kita yang baik, nggak usah. Kita pokoknya kita benerin diri kita aja deh, ya kan? Karena Jakarta ini harus dibangun rame-rame, nggak bisa sendiri, harus dibantu. Informasi soal kegiatan kampanye dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Jakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Masni, jadi apa saja kegiatan 3 paslon calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta di hari kedua kampanye? Nampaknya belusukan ini masih jadi favorit ya dari ketiga paslon. Ya, betul sekali Madam dan juga saudara, untuk belusukan memang menjadi favorit untuk ketiga paslon. Tentunya tadi dari paslon 01 Ridwan Kamil ini melakukan belusukan di daerah kawasan Pancoran Barat seperti itu. Tadi Ridwan Kamil juga mensosialisasikan program-program yang akan diterapkan jika terpilih menjadi gubernur Jakarta 2024. Itu diantaranya adalah program kesehatan seperti dokter
keliling, terus ada sahabat lansia dan juga penanggulangan banjir. Selain itu untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno juga sempat melakukan belusukan atau menyapa warga di kawasan Lenteng Agung. Namun untuk dari beberapa lainnya seperti untuk Suswono ini menghadiri forum Purna Pejabat DKI Jakarta yang dimana tadi juga diikuti oleh Ridwan Kamil tentunya. Dan sebelumnya memang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini diikuti juga oleh Kun Wardana. Dan saat ini sedang berlangsung juga dialog forum ini bersama dengan Rano Karno, di mana ini pembahasannya memang seputar bagaimana visi dan misi dari ketiga calon tentunya dan mendapatkan masukan-masukan dari para purna pejabat DKI Jakarta. Tadi kami juga sempat mendengarkan sebentar memang kalau untuk saat ini Rano Karno tadi menyampaikan visi misinya dan juga menyebutkan bahwa karena sebentar lagi ini Jakarta akan menjadi DKJ dan akan memfokuskan ini programnya pada kesenian seperti itu. Dan selain itu pun Rano Karno juga mendapatkan masukan dari purna pejabat DKI Jakarta di mana masukannya seperti kedepannya akan ada aglomerasi daerah di mana untuk pembangunan daerah ini dan juga pembangunan fasilitas, sarana prasarana dan juga infrastruktur ini bisa ditingkatkan serta bagaimana untuk menggandeng orang-orang yang ahli di bidang teknologi. Dan kalau kita melihat lagi untuk pertama tadi memang untuk Kun Wardana yang mengikuti forum ini dia berfokus pada digitalisasi dan disebutkan tadi bahwa untuk digitalisasi ini dapat mengurangi kemacetan, semua orang ini bisa melakukan kegiatannya di dalam rumah seperti itu. Selain itu pun juga akan ada pusat komunitas di beberapa RW dan juga RT. Kalau untuk dari Ridwan Kamil juga Suswono tadi juga sempat menyarankan atau memberikan masukan serta menawarkan kepada purna pejabat DKI Jakarta ini untuk ikut kembali bertugas walaupun sudah pensiun jika nantinya terpilih Ridwan Kamil juga Suswono. Dan tadi disebutkan bahwa kalau misalnya nanti terpilih dan akan mengajak kembali purna pejabat DKI Jakarta ini di mana akan membentuk seperti lembaga di mana ini bisa dalam bentuk ad hoc juga. Ada beberapa tim tadi sempat disebutkan bahwa ada tim penghijauan, tim sosialisasi pemetaan kekumuhan. Dan selain itu pun juga akan menyampaikan jika nantinya kalau terpilih Ridwan Kamil ini akan membentuk birokrat yang transparan seperti itu akan diketahui dan juga membenahi bagaimana dengan PNS Jakarta yang dimana sebutkan bahwa untuk dari potensi PNS Jakarta ini belum maksimal pada kepemimpinan sebelumnya seperti itu. Dan memang Maido juga saudara untuk saat ini Rano Karno ini masih dalam dialog forum purna pejabat DKI Jakarta. Kita masih menunggu nanti bagaimana hasil dari dialog ini, apa saja masukan-masukan yang diberikan oleh pensiunan pejabat DKI Jakarta dan juga apa yang akan disampaikan oleh Rano Karno usai dari dialog ini. Maido. Baik, terima kasih ulasan lengkap jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati langsung dari Jakarta. Terima kasih Masni. Usai jeda saudara kami kembali dengan informasi Komisi 2 DPR bersama KPU sepakat akan menggelar pilkada ulang pada September tahun depan jika Kota Kosong menang melawan calon tunggal di wilayah tertentu.